Shalom alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudara pecinta Amah, Alkitab menjawab Anda. Masuk dalam link saya berbanyak pertanyaan, dan hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang mungkin menarik. Hubungan Musa dan Yesus Kristus. Musa adalah tokoh utama dalam Perjanjian Lama. Dialah nabi besar yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan Israel dari perbudakan dengan kuasa Allah 10 bara sampai masuk ke tanah perjanjian atau Kanaan. Saudaraku, sangat menarik. Musa adalah pusat perhatian dan pembelajaran orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Ada satu ayat yang sering dipertanyakan, hubungan Musa dengan kita. Dalam Ulangan 18 ayat 15, Musa menulis, seorang nabi akan dibangkitkan di antara saudaramu seperti aku. Dengarkan dan turutilah dia. Di sini kita akan banyak berbeda. Apakah Yesus menggenapi janji Musa? Atau siapa yang menggenapi janji Musa itu? Disinilah kita harus cerdas dan jujur untuk memahami. Ada persamaan-persamaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan Musa. Secara umum tentunya ada perbedaan-perbedaan karena zaman dan tantangannya. Saudaraku, kita lihat yang sama. Misi Musa dan Yesus adalah membebaskan umatnya dari perbudakan. Kalau Musa yang lahir di tengah perbudakan Mesir, dia terancam oleh pembunuhan. Karena zaman itu Mesir, Firaun, penguasa Mesir, memberikan perintah kepada semua bidan, semua rumah sakit kalau sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang melahirkan, kalau laki bunuh, kalau perempuan boleh hidup. Tetapi Tuhan melindungi umatnya, maka bidan-bidan yang menolong itu sengaja menolong dan meloloskan sehingga anak-anak Israel tetap lahir, termasuk Musa. Jadi Musa lahir di bawah ancaman pembunuhan oleh Firaun. Bagaimana Yesus? Yesus juga begitu. Iblis yang tahu Yesus akan menjadi Mesias berusaha mencari dan membunuh Yesus. Maka di dalam Matius 2 ayat 8 sampai 16, Herodes yang merasa tertipu ingin mencari dan membunuh Yesus tidak dapat, maka dia memerintahkan semua bayi di Bethlehem, Efrata yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Nah, Allah menyelamatkan orang Majus yang sudah dibujuk oleh Herodes untuk memberitahu kalau sudah ketemu Yesus, dia disuruh pulang tidak lewat Yerusalem. Dan Yusuf dan Maria dipimpin oleh malaikat mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati. Saudaraku, ini misi utamanya.
Musa dipanggil membebaskan bangsanya dari penjajahan Mesir atau perbudakan Mesir. Yesus dipanggil untuk membebaskan umat percaya dari perbudakan dosa. Ibrani 2 ayat 14-15 dikatakan, karena saudara-saudara itulah darah dan daging, maka dia harus menjadi sama seperti mereka. Dan oleh kematiannya yang bersih itu, dia membongkar kejahatan iblis, mengalahkan iblis, sehingga dengan demikian memberi kesempatan pada orang percaya untuk bisa menang atas dosa. Saudara dan saya sudah punya ilmunya untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan egoismenya, yaitu kembali kepada kejujuran, kudrat ilahi, pada kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Saudara-saudara kekasih, Musa mati, tapi dia dibangkitkan karena dia layak untuk dibangkitkan. Musa mati dan dibangkitkan. Ulangan 34 ayat 5 dan 6, Yudas 9. Musa hadir bersama Elia, bertemu dengan Yesus dalam Matius 17 ayat 3. Yesus harus mati akibat dosa untuk mengalahkan kutub dosa, dan dia bangkit supaya dengan demikian kesempatan untuk percaya pada kebangkitan bisa dimiliki oleh orang percaya. Karena manusia itu selalu harus mendapat contoh untuk percaya. Harus ada bukti untuk percaya. Yang kedua, Musa dipanggil untuk memimpin Israel. Budak Mesir itu lewat perjalanan di padang belantara sampai masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah perjanjian Ibrahim dengan malaikat, tanah perjanjian di Timur Tengah. Yesus dipanggil untuk menyampaikan Injil, untuk memimpin orang percaya masuk tanah Kanaan Samawi. Yohanes 3 ayat 16. Demikian besar kasih Allah kepada manusia, diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepada dia, mengikuti jalannya, dia akan hidup kekal. Jadi Musa memimpin ke tanah perjanjian di dunia, Yesus akan memimpin kita ke tanah perjanjian surgawi, langit baru dan bumi baru. Kalau kita lihat, Musa memimpin Israel dengan memberikan 10 hukum atau loh batu. Maka Yesus memimpin umatnya, semua manusia, dengan ajaran yang sama. Ketika Yesus diuji oleh orang Yahudi, ahli Taurat, hukum apa yang paling utama? Yesus mengajarkan 3 langkah yang sama dengan ajaran Musa. 1, dengarlah hai Israel, Yahweh Allah kita, Yahweh. Musa mengajarkan Allah itu satu, Yesus mengajarkan Allah itu satu. Yang kedua, kasihlah Allahmu segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu dengan ketaatan. Maka Musa mengajarkan ketaatan. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung, menyembah patung. Hormati hari Sabat sebagai tanda penciptaan. Hormati orang tuamu. Sama. Dan hukum ketiga, Yesus mengajarkan kasihlah sesamamu seperti manusia. Musa dalam loh batu kedua mengajarkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin istri dan milik orang lain. Sama. Kenapa? Itulah cara mengalahkan egoisme. Kalau saudara mau hidup, tidak mau dibunuh, ya jangan membunuh.
Kalau saudara tidak mau ditipu, ya jangan menipu. Maka Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 12, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Adil. Jadi jangan salah, Yesus tidak mengubah hukum Musa, tidak mengubah kitab Nabi dan Taurat, Matius 5 ayat 17-18. Tapi Yesus menggenapinya. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, Yesus genapi supaya manusia percaya. Yesus mati sempurna, tidak berdosa, tidak berbuat salah, dan tidak berdusta. Maka dia dibangkitkan. Dia tidak layak ditahan di penjara maut di bawah kuasa iblis. Saudara dan saya harus belajar untuk taat dan jujur di hadapan Allah dan manusia. Pertanyaan muncul, bisakah manusia jujur sempurna? Bisa. Kadang-kadang kita ditipu oleh pikiran dan kecerdasan kita. Pertanyaannya dirubah. Bisakah kita tidak bersalah? Tidak bisa. Bagaimana orang yang tidak bisa tidak bersalah menjadi jujur sempurna? Itulah rahasia Injil yang kita sering tidak mengabaikan, yang sering kita abaikan. 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah adil dan setia. Barang siapa mengaku dosanya, Allah adil dan mengampuni dia dan membenarkan dia. Jadi, bisakah manusia jujur sempurna? Bisa. Bisakah manusia tidak bersalah? Tidak bisa. Jadi bagaimana manusia yang bersalah itu bisa selamat? Gampang. Kalau dia bersalah, dia harus berani mengaku kesalahannya dan Tuhan akan mengampuni. Betapa mudahnya Injil. Benarlah kata seorang pengkhotbah, lebih mudah orang selamat daripada orang tidak selamat. Kenapa? Untuk selamat kita hanya butuh kejujuran. Dan orang jujur selalu dihormati. Dia selamat di dunia dan akhirat. Saudaraku, inilah yang saya bisa sampaikan hubungan Yesus dan Musa. Musa hamba Allah, Yesus hamba Allah. Kisah 3 ayat 13. Musa mati dan dibangkitkan, Yesus mati dan dibangkitkan. Tuhan memberkati kita.